Gaslighting dalam kenyataannya bisa terjadi dalam banyak jenis hubungan, termasuk antara atasan bawahan di dunia kerja. Kali ini saya akan membahas mengenai gaslighting. Seperti biasa, topik ini akan saya bagi menjadi beberapa video supaya lebih dapat dinikmati dan dimengerti. Dalam video pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian gaslighting, contoh-contoh gaslighting, dan ciri-ciri dari individu yang menjadi pelaku gaslighting. Dalam video yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri individu yang menjadi korban gaslighting dan dampak gaslighting bagi korban. Sedangkan dalam video ketiga, saya akan berbicara mengenai hal-hal apa yang perlu dilakukan jika ada di antara Anda yang menjadi korban gaslighting. Gaslighting adalah bentuk pelecehan emosional yang terlihat dalam hubungan yang tidak sehat, alias toxic relationship. Ini pernah saya bahas dalam video yang terdahulu. Gaslighting adalah tindakan memanipulasi seseorang dengan memaksa mereka mempertanyakan pikiran, ingatan, atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Pelaku atau yang biasanya dikenal sebagai gaslighter biasanya mengetahui kepekaan dan kerentanan korban, serta menggunakan pengetahuan itu untuk melawan korban. Mereka membuat korban meragukan diri sendiri, meragukan penilaiannya, ingatannya, bahkan kewarasannya sendiri. Pada akhirnya, korban akan sering merasa bingung, cemas, dan tidak dapat mempercayai dirinya sendiri. Istilah gaslighting berasal dari sebuah drama di tahun 1938 dan dilanjutkan dengan film Gaslight di tahun 1944. Dalam film tersebut, suami licik yang diperankan oleh Charles Boyer memanipulasi dan menyiksa istrinya yang diperankan oleh Ingrid Bergman untuk meyakinkan istrinya bahwa dia menderita penyakit mental. Gaslighting dalam kenyataannya bisa terjadi dalam banyak jenis hubungan, termasuk antara atasan bawahan di dunia kerja, di dalam relasi politik dan rasial, di sekolah antara guru dan murid, di dalam hubungan profesional antara dokter dan pasien, di antara sesama teman, di antara orang tua anak, atau di dalam relasi intim antara mereka yang masih berpacaran atau antara suami dan istri. Studi membuktikan bahwa bentuk gaslighting yang paling merusak adalah ketika terjadi dalam hubungan antar pasangan. Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan gaslighting. Pertama, trivializing, alias meremehkan kebutuhan atau perasaan korban. Mereka mungkin menuduh korban terlalu sensitif atau bereaksi berlebihan ketika korban memiliki kekhawatiran dan perasaan yang sebenarnya pantas mereka alami. Perasaan atau pengalaman korban dianggap tidak penting atau tidak rasional. Misalnya, kamu ini lebay, terlalu sensitif. Udahlah, jangan terlalu mengasihani diri seperti itulah. Berlebihan sekali sih kamu. Kira-kira seperti itu kalimat mereka. Kedua, withholding, menolak untuk mendengarkan atau mengatakan bahwa mereka tidak mengerti. Mereka menolak untuk terlibat dalam percakapan, menolak untuk mendengarkan, pura-pura tidak mengerti. Saya tidak tahu apa yang kamu maksudkan, kamu ngomong apa sih? Kamu ini bikin saya bingung aja. Kira-kira begitu yang mereka akan katakan. Ketiga, countering. Pelaku mempertanyakan ingatan korban tentang suatu peristiwa. Walaupun sebenarnya korban mampu mengingat dengan tepat. Mereka mungkin mengatakan hal-hal seperti, kamu kan tidak pernah bisa mengingat sesuatu secara akurat. Atau, kamu yakin daya ingat kamu kan jelek banget. Keempat, blocking atau diverting, mengalihkan. Bentuk ini terjadi ketika pelaku mengubah topik pembicaraan atau mempertanyakan kredibilitas pemikiran korban, bukan isi percakapannya loh. Misalnya, mereka mungkin berkata, itu hanyalah ide gila yang kamu dapatkan dari teman kamu. Kelima, forgetting atau denial.
Forgetting melupakan, denial menyangkali. Ini terjadi ketika manipulator atau si pelaku berpura-pura melupakan suatu peristiwa, apa yang sebenarnya terjadi, atau menyangkali sesuatu yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya, dan menuduh korban sebagai mengada-ngada. Kayaknya kamu ngarang deh, saya tidak pernah loh ngomong begitu. Apaan sih? Memangnya kapan saya ke bank? Saya tidak ada jadwal ke bank dalam bulan lalu loh. Kamu ini gimana sih? Main nuduh aja. Kira-kira begitu yang mereka katakan. Keenam, stereotyping. Dengan sengaja menggunakan stereotip negatif tentang jenis kelamin, ras, etnis, seksualitas, kebangsaan, atau usia seseorang untuk memanipulasinya. Misalnya, mereka mungkin memberitahu seorang perempuan bahwa orang akan berpikir dia tidak rasional atau gila jika dia mencari bantuan untuk pelecehan. Sekarang, apa ciri-ciri dari gaslighter alias si pelaku yang manipulatif? Pertama, mereka mengatakan kebohongan secara terang-terangan. Tindakan mereka tidak sejalan dengan perkataan mereka, tentu saja ya. Tapi mereka santai aja tuh. Kalau nanti hampir ketahuan, akan ada manuver lain yang mereka lontarkan. Sangat mungkin mereka menjadi agresif jika dikritik atau disalahkan. Kedua, mereka menyangkal bahwa mereka pernah mengatakan sesuatu meskipun korban mempunyai bukti-bukti otentik. Ketiga, mereka akan menuduh korban, entah bahwa korban berbohong, pernyataan korban membingungkan atau tidak masuk akal, ingatannya tidak benar, atau bahwa korban bereaksi berlebihan alias mengada-ngada. Keempat, mereka menolak untuk mendengarkan kekhawatiran korban, bahkan menyatakan bahwa kekhawatiran korban itu tidak seberapa alias sepele. Kelima, mereka akan menggunakan apa atau siapa yang dekat dengan korban dan yang disayangi korban sebagai senjata dan amunisi untuk menyerang korban. Keenam, mereka memberitahu korban atau orang di sekitarnya bahwa korban tidak waras. Ketujuh, mereka juga mengatakan bahwa orang lain di sekitar korban, entah itu keluarga, teman, media, adalah pembohong. Padahal mereka yang pembohong ya. Kedelapan, mereka mungkin saja memberikan penguatan positif atau harapan palsu setelah serangkaian serangan kata-kata negatif yang meruntuhkan dan melemahkan. Setelah itu, ya mereka kembali lagi melakukan serangan negatif. 9. Mereka akan secara konstan, berulang-ulang, terus-menerus membuat korban merasa bingung dan lelah batin dengan beragam komentar negatif atau tuduhan mereka. Akibatnya, nanti korban akan mempertanyakan realitasnya atau meragukan kewarasannya sendiri. Saya berhenti sampai di sini untuk video bagian pertama. Di video kedua, minggu depan, saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri korban gaslighting, berikut dampaknya terhadap korban. Karena itu, ikuti terus channel Bahas Psikologi ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.